Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Fox Tomb of Ring yang dibuat oleh Flinty. Jadi di video-video yang ada di minggu ini itu sudah memperkenalkan ya prinsip-prinsip dasarnya dari sebuah teknik Sudoku yang akan saya tunjukkan di video hari ini. Dan nama tekniknya adalah set atau kepanjangannya set equivalence theory. Lebih spesifik lagi di puzzle ini akan menggunakan set yang mungkin banyak orang namakan dengan Fist Tomb of Ring. Jadi ada seorang setter ya yang namanya adalah Vistomofel dan saya sudah beberapa kali juga bermain puzzle-nya dan kalau menurut saya ini adalah seorang setter yang sangat brilian banget. Dan beberapa tahun lalu Vistomofel ini membuat sebuah puzzle yang menggunakan teknik yang akan ada di puzzle ini ya. Dan puzzle itu setidaknya kalau menurut saya membuat sebuah revolusi dalam dunia Sudoku ya. Karena setelahnya itu langsung lumayan banyak banget setter-setter yang membuat puzzle yang mengeksplorasi penggunaan dari set equivalence theory. Bahkan saya sendiri pun juga pernah membuat puzzle yang menggunakan teknik ini. Dan sepertinya hari ini puzzle yang dibuat oleh Flinty di sini akan sangat cocok banget untuk menunjukkan teknik set ini. Oke, dan mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya. Dan kalau kalian ingin berpuzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian kita punya focover, di mana grid ditutupi oleh kabut, dan kita harus memasukkan angka yang benar untuk mendapatkan lebih banyak cahaya. Kalau kita masukkan sebuah angka yang benar, nantinya akan membuka cahaya pada petak-petak di sekeliling angka tersebut. Tapi kita tidak perlu untuk menebak-nebak untuk menyelesaikan puzzle ini. Kemudian kita punya killer, angka di dalam sangkar tidak boleh berulang dan harus berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Jadi sangkar-sangkar di sini, misalkan sangkar ini, angkanya harus berbeda semua dan harus berjumlah sesuai dengan yang diberikan 44. Di sini sangkarnya berjumlah 26. Sangkar di sini kalau kita lihat, ini akan melanjutkan sangkarnya ke petak ini ya. Jadi setidaknya sangkar ini akan extend untuk petaknya mengambil petak ini juga untuk sangkar tersebut. Nantinya angka tersebut akan selalu berjumlah sesuai dengan total yang diberikan dan harus berbeda semua. Kemudian kita punya German Whispers yang terakhir. Um, Angka yang bersebelahan di sepanjang garis hijau harus memiliki selisih minimal 5. Jadi untuk German Whispers itu adalah sebuah garis hijau ya, misalkan seperti ini nantinya. Di mana angka-angka yang bersebelahan di sepanjang garis tersebut, dia harus memiliki selisihnya 5 atau lebih. Tapi kalau kita lihat mungkin di sebuah garis ya, kalau misalkan garis itu masih tertutup oleh kabut di petak selanjutnya, tapi sepertinya garis tersebut akan terhubung ke petak tersebut, itu memang harus selalu terhubung ke petak tersebut, harus extend lagi ya. Jadi ada beberapa petak yang mungkin nantinya masih akan ditutup oleh kabut, tapi kita tahu nantinya garis tersebut harus extend lagi ke petak tersebut. Oke, dan itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini, dan nanti saya akan coba jelaskan dulu untuk logika dari set equivalence theory. Di sini saya akan coba jelaskan apa itu set equivalence theory dan apa itu system of ring. Di sini saya akan coba jelaskan dengan contoh Sudoku ini, di mana setiap petak itu telah diisi angka dari 1 sampai 9, dan setiap baris, setiap kolom, dan dalam setiap box itu akan selalu berisi angka yang berbeda semua. Jadi di set equivalence theory ini adalah sebuah teknik yang akan membandingkan dua kumpulan angka yang berbeda. Dan untuk system of ring itu, dia akan menghasilkan kesimpulan bahwa nantinya angka-angka pada seluruh pojokan Sudoku ini adalah angka yang persis sama dengan angka yang berada pada ring ini ya berarti. Dan di sini saya akan coba untuk jelaskan bagaimana cara membuktikan hal tersebut. Jadi untuk dasarnya ya, dari cara kita untuk memikirkan set equivalence theory. Kita bisa mengambil aja contohnya kolom ini dan kolom ini. Angka-angka pada petak hijau itu akan selalu berisi angka 1-9 tepat satu kali dong. Karena ini pasti kan berada dalam kolom yang sama pada Sudoku ini. Maka angka pada petak hijau adalah angka 1-9 yang akan muncul satu kali. Kemudian di ungu sini juga sama, dia akan selalu berisi angka 1-9 tepat satu kali. Angka ungu akan berisi angka 1-9 tepat satu kali. Maka kita akan mengambil kesimpulan bahwa nantinya angka-angka pada petak hijau adalah angka yang sama dengan angka-angka pada petak ungu. Oke. Contoh yang kedua ya. Kita bisa mengambil contoh lagi misalkan di baris ini dan kolom ini. Itu pun juga masih tetap sama. Angka pada petak hijau akan berisi angka 1-9 dan angka pada petak ungu juga sama akan berisi angka 1-9. Maka kesimpulannya adalah angka pada petak hijau adalah angka yang sama dengan angka pada petak ungu. Tapi kalau kita lihat untuk petak ini
itu adalah sebuah angka yang akan terhitung untuk petak hijau dan akan terhitung untuk petak ungu kita. Jadi kalau misalkan kita buang angka 9 ini, angka hijau adalah angka yang tersisa dari 1 sampai 8 dan angka ungu adalah angka yang tersisa dari 1 sampai 8. Maka itu masih tetap sama. Kalau kita buang angka 9 pada petak hijau kita dan angka 9 pada petak ungu kita, karena angka di sini adalah angka yang terhitung untuk kedua angka tersebut, kedua petak hijau dan petak ungu kita akan tersisa masih tetap sama bahwa kesimpulannya angka pada petak hijau adalah angka yang sama dengan angka pada petak ungu. Kita ambil lagi contoh yang ketiga, kedua baris ini dan kedua kolom ini dengan logika yang sama, hijau adalah angka yang sama dengan angka pada petak ungu, dan kalau misalkan kita buang angka di sini, yang terhitung untuk angka pada petak hijau dan petak ungu, kita masih tersisa dengan kesimpulan yang sama. Hijau sama dengan ungu, kita buang lagi angka di sini, hijau masih tetap sama dengan angka ungu, kita buang lagi angka di sini, hijau sama dengan ungu, dan kalau kita buang lagi angka di sini, hijau sama dengan ungu. Dan ini adalah prinsip dasarnya ya, bagaimana cara kita untuk memikirkan set equivalence theory. Dan untuk system of ring ini pembuktiannya adalah kita akan selalu mengambil angka pada kedua baris ini dan kemudian kedua baris ini untuk petak-petak hijau kita. Dan di sini angka pada petak hijau itu adalah angka 1 sampai 9 akan muncul 4 kali berarti ya. Ada satu kali di baris ini, satu kali di baris ini, satu kali di baris ini, dan satu kali di baris ini. Berarti totalnya di area hijau kita adalah angka 1 sampai 9 muncul 4 kali masing-masing. Dan untuk petak ungu kita coba ambil ke 5 kolom ini ya. Angka-angka pada petak ungu adalah angka 1 sampai 9 yang muncul 5 kali dong. Berarti kolomnya ada 1, kolomnya ada 1, kolomnya ada 1, dan seterusnya hingga angka 1 sampai 9 akan muncul 5 kali pada petak-petak ungu. Tapi di sini kalau kita buang seluruh angka yang berada dalam box ini ya untuk petak ungu kita, maka kita akan tersisa angka 1 sampai 9 untuk petak ungu akan muncul tepat 4 kali. Berarti kita punya keseimbangan di sini, di mana angka pada petak hijau adalah angka yang sama pada petak ungu. Dan dengan logika tadi, kita bisa coba buang angka-angka yang terhitung 2 kali untuk petak masing-masing. Jadi ini kita buang, dan seterusnya untuk petak-petak yang terhitung untuk petak hijau dan petak ungu. Dan kita akan tersisa kesimpulannya di sini adalah angka-angka pada petak hijau adalah angka yang sama dengan angka pada petak ungu. Dan itu akan selalu berlaku untuk seluruh Sudoku 9x9 yang memiliki solusi yang valid ya. Di mana di setiap baris, di setiap kolomnya, dan dalam setiap boxnya itu akan selalu berisi angka 1-9 tepat 1 kali atau tidak ada angka yang berulang. Itu adalah penjelasan dari System of Ring, dan mari kita coba untuk mengaplikasikan logika tersebut pada puzzle ini. Mari kita langsung saja untuk restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, jadi di pojokan sini, hasil dari System of Ring itu adalah angka yang sama pada petak-petak di ring ini ya. Dan menariknya di ring ini semuanya merupakan sebuah sangkar ya. Ada sangkar 44 di sini dan sangkar 44 di sini. Sangkar 44 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti ini adalah angka yang harus berisi, sangkar yang harus berisi 8 angka yang berbeda. Angkanya harus berbeda semua dan berjumlah 44. Tapi kita tahu angka 1 sampai 9 itu kalau kita jumlahkan akan selalu berjumlah 45 kan ya. Jadi dari pilihan 1 sampai 9, kita harus membuang sebuah angka sehingga nantinya 8 angka yang tersisa itu harus berjumlah 44. Jadi dengan 45 dikurangin 44, kita akan tersisa 8 angka lagi, yaitu dengan membuang angka 1 ya. Sehingga hasilnya adalah angka 2 sampai 9 akan selalu berjumlah 44. Jadi seluruh angka di sini adalah angka 2 sampai 9 muncul 1 kali. Dan sama juga di sini karena ini merupakan sangkar dengan bentuk yang sama. Nggak ada angka 1 ya. Berarti karena kita tahu angka pada petak ungu itu nggak ada angka 1, maka seluruh petak hijau itu nggak ada angka 1 lagi. Karena itu kan merupakan angka yang persis sama nantinya. Angka-angka pada petak hijau harus sama dengan angka-angka pada petak ungu. Berarti ya, dan sangkar 16 di sini pasti akan selalu butuh angka 1 ya. Ini merupakan yang sangkar minimal menjumlahkan 5 angka di sini. Nggak tahu bakal extend lagi atau enggak ya. Cuman kalau misalkan extend lagi harusnya nggak bisa lah ya. Kalau sangkar ini 6 petak gitu misalkan seperti ini, itu akan menjumlahkan minimal angka 1 sampai 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 angka yang berbeda, itu minimal banget berjumlah 21. Maka ya, sangkar ini hanya bisa 5 petak saja seperti ini. Tapi sangkar 5 petak itu pasti akan selalu butuh angka 1 sih. Dan enggak, bahkan sangkar 16 yang merupakan 5 angka, kita harusnya bisa tahu apa kombinasinya sih. Karena kita harus bertanya apakah butuh angka 1 atau enggak. Kalau nggak ada angka 1, minimalnya 2, 3, 4, 5, 6. Itu berjumlah 20, dan itu terlalu banyak. Maka kita pasti butuh angka 1. Kalau nggak ada angka kalau nggak ada angka 2, kita punya 19 terlalu banyak juga, dan seterusnya. Maka akan selalu butuh angka 2, pasti butuh angka 3 juga, pasti butuh angka 4 juga. Kalau nggak ada angka 4, 1, 2, 3, 5, 6 saja itu sudah mencapai 11 tambah 6, 17 ya, masih terlalu banyak. Maka kita pasti butuh angka 4, dan kita butuh satu angka lagi untuk menemaninya agar berjumlah 16, yaitu 1, 2, 3, 4, 6. Jadi sangkar 5 petak yang berjumlah 16 itu hanya bisa 1, 2, 3, 4, 6. Tapi kita tahu satu nggak mungkin ada di petak ungu, maka nggak mungkin ada di petak hijau lagi, berarti nggak mungkin di sini. Maka satu pada sangkarnya hanya bisa di sini sekarang. Nice, luar biasa sekali break-in-nya di puzzle ini ya. Oke, lalu kita bisa dapat di mana lagi lanjutannya. Menariknya cahaya di sini nggak membuka terlalu banyak informasi lebih lanjut di sini ya. Kita masih belum ada German Whispers juga yang terbuka di puzzle ini. Tapi berarti menariknya untuk angka 1 ya. Angka 1 nggak bakal pernah bisa ada di petak ungu dan petak hijau lagi. Berarti untuk angka 1 di box ini dia nggak mungkin ada di kolomnya juga, makanya bisa di dua petak ini. Kemudian di box ini juga sama, nggak mungkin ada di seluruh petak ini. Satu mengenai barisnya, makanya bisa di sini. Petak hijau dan ungu nggak boleh angka 1. Satu di kolom ini juga mengenai di sini, makanya bisa di dua petak ini nantinya. Oke. Lalu ini yang cukup menariknya, kenapa ada satu petak yang tidak termasuk dari bagian sangkarnya di sini ya. Em, oh, oh, tunggu, 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 tunggu. Oh, saya paham kenapa Flinty membuat ada satu petak yang dalam Piston of Ring-nya nggak termasuk dalam bagian sangkarnya ya. Karena kita bisa menggunakan matematika di sini ya penjumlahannya. Kita tahu angka pada petak hijau adalah angka yang sama dengan angka pada petak ungu. Maka otomatis penjumlahannya akan tetap sama dong. Penjumlahan angka-angka pada petak hijau adalah penjumlahan yang sama dengan angka-angka pada petak ungu. Kita tahu seluruh angka pada petak ungu nantinya akan memiliki totalnya 44 tambah 44 ya. Maka penjumlahan pada petak-petak ungu angkanya harus berjumlah 88. Maka otomatis angka-angka pada seluruh petak ini karena sama juga akan selalu berjumlah 88. Tapi kita punya sangkar-sangkar di sini ya yang membantu penjumlahan kita. Ada sangkar 26 tambah sangkar 21 itu 47. 47 tambah 17. 47 tambah 17 berapa tuh? 47 tambah 17. 57, 64 ya. 47 tambah 17, 64 ya. Seluruh angka di sini akan berjumlah 64 ditambah 15 berarti sini ya. Ada 1, maka angka di sini akan selalu berjumlah 15. Tadi berapa sih? 64 tambah 15 itu 79 ya. Berarti seluruh angka di sini akan selalu berjumlah 79. Tapi kita tahu totalnya itu akan selalu berjumlah 88 ya. Maka 88 dikurangin angka di sini yang berjumlah 79, kita akan tersisa angka di sini harus 9 agar bisa 79 tambah 9 sehingga seluruh angka di sini bisa berjumlah 88. Nice. Wow. Luar biasa banget kalau menurut saya penggunaan dari Wisdom of Ring pada puzzle ini oleh Flinty. Dan kita membuka informasi lebih lanjut sekarang ya. Coba kita mungkin saya nggak tahu apakah Wisdom of Ring ini akan membantu kita lebih lanjut atau enggak ya. Cuma nanti kalau misalkan akan membantu kita, nanti akan saya coba warnakan lagi. Cuman di sini saya mau coba melakukan scanning yang lain dulu untuk menyelesaikan puzzle ini. Kita tahu sangkar 21 sekarang berarti nggak bisa ada angka 9 ya. Maka ini harus 6, 7, 8 berarti. Harus maksimal mungkin tanpa adanya angka 9 harus 6, 7, 8 agar berjumlah 21. Dan sekarang kita punya German Whispers ya. Di sini saya belum jelaskan logika dari German Whispers. Jadi mungkin saya coba jelaskan dulu di situ.
Yang pertama itu di German Whispers kita nggak bisa menempatkan angka 5. Kalau ada angka 5, maka angka yang bersebelahan dengan angka tersebut harus memiliki selisih minimal 5 dengan angka 5, maka harus 0 atau kurang dari 0 atau 10 atau lebih. Dan itu kan nggak bakal pernah bisa ada angka tersebut pada Sudoku yang harus berisi angka 1 sampai 9. Jadi 5 nggak bakal pernah bisa. Kemudian di German Whispers itu angka rendah dan angka tingginya itu akan selalu bergantian. Angka 1, 2, 3, 4 kita nggak bisa tempatkan bersebelahan karena itu hanya bisa memiliki selisih maksimal 3 saja. Sama juga dengan angka tinggi bersebelahan, itu hanya bisa memiliki selisih maksimal 3 saja. Maka kalau misalkan ini adalah angka rendah, ini harus selalu angka tinggi, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya hingga di German Whispers tersebut akan selalu bergantian nantinya. Walaupun kita nggak tahu mungkin di awalnya petak-petak mana sih yang akan berisi angka rendah, yang mana yang merupakan angka tinggi, biasanya kita bisa melakukan coloring aja untuk menandakan petak-petak yang harus berisi angka tinggi atau angka rendah yang sama. Biru harus sama, orange harus sama, tapi biru dan orange ini harus berbeda angka rendah dan angka tingginya agar bergantian angka rendah angka tinggi tersebut. Dan yang terakhir, mungkin di petak seperti ini, itu nggak bisa berisi angka 4 atau 6, karena kalau kita menempatkan angka 4 di sini, 4 itu hanya bisa bersebelahan dengan angka 9, maka harus double 9 di sini dan terjadi perulangan. Petak-petak yang dua petak setelahnya itu melihat satu sama lain, nggak bisa ditempatkan angka 4 atau 6. Sama juga dengan angka 6 di sini, itu akan membuat angka-angka yang bersebelahan akan double 1 nantinya. Tapi kalau misalkan petak seperti ini ya, itu nggak ada masalah. Kalau misalkan di 4, ini bisa aja double 9 seperti ini, dan itu nggak ada permasalahan. Di sini saya coba untuk berhati-hati ya, tidak menempatkan sebuah angka atau enggak nanti bisa mendapatkan lebih lanjut informasinya untuk menyelesaikan vocal for. Jadi saya nggak menempatkan angka di situ. Tapi ya, kita sudah punya angka tinggi di sini ya, makanya harus angka rendah 1, 2, 3, 4, dan ini angka tinggi 6, 7, 8, 9 agar bergantian. Ini nggak mungkin satu lagi sekarang, dan ini 6, 7, 8, 9 sekarang ya. Oke. Kalau ini nggak mungkin satu, ini bukan 6 berarti, karena 6 hanya bisa bersebelah dengan angka 1. Lalu di mana lagi sekarang? Hmm, sebenarnya, mungkin ini bisa membantu kita sih, karena sebenarnya di System of Ring ini juga kita harus memastikan ya, angkanya, kumpulan angka pada System of Ring kita itu harus tetap sama persis ya dengan angka-angka yang berada pada petak hijau ini. Jadi, karena kita tahu di petak ungu ini, angka 2 sampai 8 muncul satu kali pada petak sangkar ini. Nggak ada angka 1, tapi angka 2 sampai 8 bakal muncul satu kali karena harus beda semua. Ini juga sama, nggak ada angka 1, tapi angka 2 sampai 8 akan muncul satu kali di sangkar ini. Jadi totalnya di area ungu kita akan selalu berisi angka 2 tepat 2 kali, angka 3 tepat 2 kali, dan seterusnya, kecuali angka 1 ya, nggak ada angka 1. Jadi kita harus pastikan juga di petak-petak hijau ini akan berisi angka-angka tersebut ya, harus muncul agar persis sama. Angka pada petak hijau adalah angka yang persis sama dengan angka pada petak ungu. Angka 6 sudah muncul satu kali di sini, satu kali di sini, maka nggak boleh ada angka 6 lagi ya. Angka 9 mungkin 9 nggak boleh ada di sini ya. Kalau ada angka 9 di sini, kita nggak boleh ada angka 1 karena 1 sudah ada di boxnya. Dan minimal 2, 3, 4, 9 itu berjumlah 18, terlalu banyak. Jadi 9 hanya bisa di sangkar ini, berarti di petak hijau yang tersisa sudah muncul 2 kali, berarti dan ini kita butuh 3 angka lagi yang berjumlah 17 ya. Ya 17, 3 angka tersisa berjumlah 17. 6, 7, 8 ya. Kalau misalkan angka 8 di sini, ada angka 8, maka 2 ya harus minimal ya. Berarti kalau ada angka 8, maka 3 angka yang tersisa itu harus minimal 2, 3, 4. Dan kayak masih oke kah di situ? Tapi 9 saya baru lihat juga, 9 nggak mungkin ada di baris ini, maka harus di atas. Tapi kayaknya masih belum ada informasi yang lebih lanjut di sini ya, yang bisa kita dapatkan. 8, 7, 6. Ya, angka 6 sudah ada di sini, angka 6 sudah ada di sini, jadi nggak boleh ada angka 6. Kayaknya nggak terlalu membantu nggak sih? 2, 3, 4, 2, 3, 4, 7, 8 ya yang tersisa angkanya. Sebentar. Mungkin ini membantu sih. 2, 3, 4, 5. 5 belum muncul 2 kali. Ya, oke. 5 belum ada di sini, dan 5 belum ada di sini. Tapi kita hanya bisa menempatkan angka 5 masing-masing satu kali di box ini kan ya. Tapi dia harus muncul 2 kali di System of Ring, maka harus ada satu di sini, dan satu lagi di bawah. Nice, oke.
Berarti ini sudah ada 14, 5 dan 9. Kita butuh dua angka lagi yang berjumlah 12 ya. Dia nggak mungkin 39, dia nggak mungkin 57, maka atau 5 dan 9 berulang, maka harus 4, 8, 5, 9 ya. Nice. Jadi ini kombinasinya harus 4, 8, 5, 9 sekarang. Oke. 9 tadi harus di atas, nggak mungkin dibarisin lagi. Maka angka yang belum muncul itu adalah angka 2, angka 3, angka 4 sudah muncul 2 kali, angka 5 belum muncul 2 kali, dan angka 7 ya, agar bisa muncul 2 kali sekarang. Dan kalau kita lihat penjumlahannya, 2, 3, 5, 7 itu berjumlah 17. Nice. Jadi kita sudah pastikan semua bahwa angka pada petak hijau ini nantinya akan sama dengan angka pada petak ungu. Luar biasa sekali oleh Flinty di sini kalau menurut saya penggunaan dari System of Ring. Oke, jadi tinggal kita coba selesaikan dulu apakah ada informasi yang bisa kita dapatkan selanjutnya. Lalu di mana lagi ya menariknya di sini? 2, 3, 4. Mungkin ada interaksi seperti itu kali ya. Kayak misalkan dimanapun tempat-tempat yang angka-angka sejajar ya. Di kedua baris yang sama atau di kedua kolom yang sama. Misalkan di kedua kolom ini angka 4 itu sejajar. Jadi kita bisa bertanya di mana angka 4 pada kolom ini. 4 nggak mungkin ada di boxin lagi, 4 nggak mungkin ada di boxin lagi, maka dia harus ada di 3 petak ini. Di sini angka yang sejajar itu adalah angka 8 dan angka 9, maka 8 dan 9 di baris ini hanya bisa disangkarin di sini. Kemudian di sini yang sejajar nggak ada ya. Oh, angka 7 sejajar di sini, maka 7 di kolom ini hanya bisa di sini sekarang. Dia mengalir masih 7 pada boxnya. Kemudian di sini yang sejajar adalah angka 2 dan angka 3. Maka 2 dan 3 di baris ini harus ada di sini sekarang. Apakah itu membantu ya? Karena yang cukup menarik itu angka 2 dan angka 3 nggak boleh berulang pada sangkar ini misalkan. Angka 2 dan 3 sudah muncul pada sangkarnya, maka nggak boleh ada di seluruh petak ini lagi. Maka iya, 2 dan 3 juga nggak boleh berulang pada boxnya, 2 dan 3 harus ada di atas ini. Di kolomnya di 3 petak ini. Maka ini harus berisi angka 1, berisi angka 2, dan berisi angka 3. Satunya tadi bakal ada di sini. Nice. 1, 2, 3 membuat ini menjadi angka 4 sekarang, dan membuat ini menjadi 9. Zaman sepertinya extend ya. Ini merupakan angka rendah, ini merupakan angka tinggi. Jauh ini benar-benar sangat seru banget kalau menurut saya puzzle-nya. Ini nggak mungkin 6 atau ini bakal double 1, ini nggak mungkin 4 atau ini bakal double 9. Oke. Lalu kita bisa coba cari logika yang sama ya. 7 nggak mungkin ada di sangkar ini, nggak mungkin ada di boxnya juga, maka harus ada di dua petak ini nantinya. 4 nggak boleh ada di box ini, nggak boleh berulang pada sangkarnya. Oh, berarti sudah ada di sini ya. Jadi nggak terlalu membantu. 8 dan 9 mungkin dia nggak boleh ada pada sangkarnya, nggak boleh ada di box ini juga, maka harus ada di bawah. Oh, berarti ini adalah 8, 9 karya. Dua angka yang tersisa. Sangat keren juga ya untuk um, geometris, logika geometris yang bisa kita dapatkan dengan sangkar 44 di sini. Luar biasa banget. Box ini tadi masih butuh 5 dan 7 yang tersisa, dan di sangkarnya dia harus muncul di sini ya, 5 dan 7. Lalu 2, 3, 5, 7. Oh, berarti ada angka 7 di sini, mengalir masih 7 pada petak ini, maka harus 8. 8 sayangnya masih bisa bersebelahan dengan 1, 2, 3. Sama juga 1, 2, 3 di sini. Lalu di mana lagi? 4, 5, 8, 9 ya. Box ini kita masih belum menempatkan angka 5, maka 5 hanya bisa di sini sekarang. Mengalir masih kolomnya. 8 juga mengalir masih ke atas, ini bukan 8 lagi. Lalu 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5, 7, 8, 9. 8, 9. Gimana lagi ya menariknya? 5, 7, 8, 9. Petak ini mungkin, petak ini nggak mungkin angka 1, 2, 3. Dia nggak mungkin angka 5, 7 karena sudah ada di kolom ini. Maka 4 masih mungkin, 6 masih mungkin, 8, 9 masih mungkin ya, sayangnya. Ini belum terlalu membantu deh. Oh, cuman ini 1, 2, 3, dan zaman seperti ini masih harus extend ke petak ini ya. Maka ini adalah angka tinggi. 6, 7, 8, 9. Bukan angka 1, maka kita bisa tempatkan angka 1 di sini. Yes. 6, 7, 8, 9, tapi bukan 7,
Sudoku bukan 8, 9 pada kolomnya, maka harus menjadi angka 6, dan 6 hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 sekarang. Oke. Lalu 6 membuat ini menjadi 7 sekarang di kolomnya. Ini bukan 7 lagi, dan 7 bisa kita lakukan eliminasi, ini bukan 7 lagi. Berarti kolom ini kita masih butuh 2, 3, 5. Tapi bukan 5 oleh Sudoku di box ini, maka 5 di kolomnya harus di bawah, dan mengeliminasi 5 pada dua petak ini, tapi sudah dieliminasi dengan 5 di atas. Box ini mungkin 1, 2, 3, 5, 7, dan 8, 9 sudah ada, maka kita butuh 4 atau 6, bukan 6 di kolomnya, maka harus 4 di sini, dan tersisa 6, 5, dan 7 ya. Ini bukan 6 lagi, berarti di kolomnya. Kolom ini harusnya kita bisa benchmark ya. Tersisa angka 4, 8, 9. Oke. Oke, ini masih mungkin untuk angka 4 nggak? 4 akan bersebelahan dengan double 9 seperti ini ya. Kayaknya masih oke di situ, nggak ada permasalahan. Jadi mungkin masih belum. Coba kita lihat yang lain dulu berarti. 5, 6, 7, 4, 8, 9, 4, 5. 8, 2, 3 di sini masih oke. Kolomnya sudah pasti oke juga. Ini nggak terlalu banyak menarik ya yang bisa kita buka untuk kabut-kabutnya. Gimana nih logika yang mungkin saya miss di sini ya? 4, 8, 9. Oh, cuman ya ini nggak mungkin dua-duanya merupakan angka 8 atau 9 ya. Kalau nggak ini angka tinggi bersebelahan, maka harus ada angka 4 di sini. Dan ini bukan 4 lagi, tapi 4 itu hanya bisa bersebelahan dengan angka 9. Jadi ini bukan 8, 4 dan 9 harus bersebelahan. Maka ini yang menjadi 8 di boxnya. Dan ini bukan 4. Enggak, ini masih mungkin nih. Human Whispersnya akan berbentuk seperti ini ya, seenggaknya. Atau mungkin akan terjadi loop nantinya ya. Nggak mungkin terjadi loop sih. Kalau terjadi loop, enggak ini masih mungkin 4 akan bersebelahan dengan double 9 di sini. Saya kadang-kadang suka tukar-tukar ya untuk melihat di mana angka 4 berada. Tapi ya 8 membuat menjadi 9 sekarang oleh Sudoku ini menjadi 8. Oh, dan ada Human Whispers di sini yang kita tahu tidak akan pernah bisa berisi angka 5. Maka harus 7, 5 seperti ini. 7 hanya bisa bersebelahan dengan 1 atau 2, tapi nggak mungkin 1 lagi. Menjadi 2. Ini menjadi angka tinggi, ini rendah, ini tinggi, dan ini rendah. 1, 2, 3, 4. Bukan 2 atau 4 di box ini ya. Jadi kita bisa lakukan eliminasi situ. Salah satu petak ini harus berisi angka 3. Kalau ini 3, ini harus 8 atau 9. Kalau ini 3, ini harus 8 atau 9. Jadi nggak mungkin 8 juga, makanya bisa 9. Ini bukan 9 lagi. Dan bukan 6 atau akan bersebelahan dengan angka 2. Nggak mungkin. 7 atau 8, tapi masih oke di situ. Ini harus 6, 7, 8, 9 angka tinggi. Nggak mungkin 9 oleh Sudoku. 6 bakal double 1 kayak masih oke. 7, 8 juga nggak ada permasalahan di situ kayaknya ya. Oke, dimana lagi lanjutannya? 8 oleh Sudoku menariknya bakal ada di salah satu petak ini di boxnya ya. Berarti 8 nggak mungkin ada di sini lagi. 6, 7, 8. 7. 7 masih oke untuk muncul di sini ya. Jadi nggak ada permasalahan. 1, 3. Kalau ini 3, ini harus 8. Kalau ini 3, ini harus 8. Ada Sudoku kah yang mungkin saya miss di sini? 2, 3, 4. Angka 5 ya. Angka 5 belum muncul pada box ini. Maka harus ada di sini ya. Dan apakah itu membantu kita? 5 berarti nggak mungkin ada di sangkar ini lagi. Nggak terlalu ya. Karena 5 sudah ada di sini. 2, 3. Di baris ini mungkin baris ini kita tersisa angka 2, 3, dan 4 ya. Oh, ini harusnya membantu sih. Baris ini masih butuh 2, 3, 4. Tapi dua petak ini adalah angka yang bersebelahan pada German Whispers ya. Maka pasti butuh minimal satu angka rendah. Ada satu angka rendah dan satu angka tinggi. Angka rendahnya nggak mungkin 2, 3, 4, maka harus ada angka 1, tapi nggak mungkin ada angka 1 di sini. Maka kita tahu bagaimana angka rendah dan angka tinggi bersebelahan ya. Ini harus rendah, tinggi, rendah, dan ini harus tinggi 6, 7, 8, 9. Nice. 4, ini nggak mungkin 4 lagi. Lalu di mana lagi? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 2, mengeliminasi 2 pada kolom ini sekarang. 3, 4, 6, 9 ya. 9 nggak mungkin di sini. Oh, berarti 9 yang berada pada box ini sangkarnya hanya bisa di sini sekarang. 5 juga mengeliminasi ke atas, saya baru lihat. Ini menjadi angka 4, berarti ini bukan 4 lagi. 5 dan 8. 4, ini bukan 4 lagi. Berarti kita harusnya tahu ya, 4 di box ini hanya bisa di sini sekarang. Ups.
5 dan 8. 4, 9 ya. Tapi ini merupakan angka tinggi ya, makanya harus angka rendah. 1, 2, 3, 4, tapi bukan angka 4. 1, 2, 3. 6, 7, 8. Kayaknya ini juga masih oke ya, berarti angka 6 bisa double 1 di sini. Kolom ini mungkin ada 5, 8, 2, 9, 7, 4. Maka kita butuh 1, 3, 6 belum muncul. Kayaknya masih oke juga di situ ya, tapi nggak ada permasalahan. Di mana saya miss-nya nih logikanya? 9, 4 ya. 4 nggak mungkin di sini oleh Sudoku. Berarti 4 bakal ada di sini nantinya. Ini nggak membantu ya. 4 di situ. 8, 9. Kita tahu angka 9 itu harus muncul nantinya di 3 petak ini. Oke. 2, 3, 6. Oh, oke. Ya, kita tahu di box ini angka 2-nya harus ada di salah satu petak ini ya. Maka itu mengeliminasi ke atas, ini bukan 2 lagi. Dan ada 1, 3 pair ya. Kolom ini sudah ada angka 1 dan 3 diambil oleh 2 petak ini, maka tidak boleh ada 1, 3 lagi di kolomnya. Ini tinggal mungkin ada angka 3. Angka 3 bisa ditempatkan di box ini di sini. Dia melihat ke atas menyelesaikan 1, 3, 1. Dan ini bukan 1 atau 3 juga, sehingga menjadi angka 6. Lumayan keren juga ya cara penyelesaiannya. Jadi sekarang di box ini kita masih butuh 2, 3, dan 7. Ini bukan 7 lagi. Tapi kita tahu tadi ini berisi 1. Oh, ini rendah, maka ini harus tinggi ya. Yaitu angka 7. Dan 7 itu hanya bisa bersebelahan dengan 1 atau 2. Makanya harus 2, ini harus 3, ini harus 1 atau 2. Ini tinggi, 6, 7, 8, 9. Tapi bukan 9 atau 7 oleh Sudoku di barisnya. 6, 8 pair di baris ini, maka ini menjadi 5. Ini menjadi 8. Ini bisa selesai 8, 6. Dan 8 melihat ke sini lagi menyelesaikan 6 kita. 6 hanya bisa bersebelahan dengan angka 1. 1 nggak mungkin di sini, dan ini harus 1. 3 juga melihat ke 3, 2 sini. Wow, oke. Baris ini kita butuh 4 dan 3 yang belum muncul. Baris ini butuh 2 dan 5 ya, belum muncul juga. Dan tinggal boxnya kita butuh 8, 9, dan 7. Maka di sangkar ini angka 4, 5, 6 belum muncul, maka harus di sini mengeliminasi 6 pada boxnya. Ini harus 7 atau 8. Tapi harusnya dengan adanya 3 di sini nggak boleh bersebelahan dengan angka 7, maka harus 8 di sini dan 7 di sini. Dan ini bukan 7 lagi. Oke, sepertinya tinggal Sudoku aja ya. Kebanyakan. 3 harus membuat menjadi 2, 3. Ini bukan 2 lagi atau 3 lagi di kolomnya. Ada 3 di sini menyelesaikan 3, 7 kita. Berarti ini bukan 7. 2, 3. Ini bukan 4 lagi sekarang oleh Sudoku. Ini juga bukan 7, tapi sudah dieliminasi. 1 mungkin. 1 oleh Sudoku di box ini. Dia hanya bisa 1 tempat, berarti hanya bisa di sini. Oke. Ada lumayan banyak teman whispers. Maka ini harus angka tinggi agar bergantian. Dan ini 1, 2, 3, 4 sekarang. Tapi nggak mungkin 1 atau 3 oleh Sudoku ya, 2 atau 4. Jadi ini nggak mungkin 8 atau 9 di barisnya ya. Dan kalau ada angka 4 sini, dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 9. Itu nggak mungkin. Jadi ini harus 2 bersebelahan dengan angka 6 nggak mungkin, maka harus 7. Menyelesaikan menjadi 6. Dan ini bukan 6 atau 7 lagi oleh Sudoku. Oke, harusnya semua petunjuk telah kita selesaikan ya. Jadi tinggal Sudoku aja. Luar biasa banget puzzle-nya. 6, 7 membuat menjadi 5. Barisnya butuh angka 4. Ini bukan 5 lagi. 5 menyelesaikan boxnya. 6, 7 selesai. 6, 6, 5 selesai. 9 sini juga. Baris ini butuh angka 4. 4, 4, 3 selesai. 4 oleh Sudoku di box ini hanya bisa di sini. 3, 2, 2, 5. 6 nggak mungkin di sini lagi sekarang. Kolom ini kita masih butuh 7, 8, 9 ya. Tapi 7-nya bisa kita tempatkan di sini. Ini juga nggak mungkin angka 8. Maka ini menjadi 9 dan 8 selesai. Ini bukan 7 lagi. Box ini mungkin kita masih butuh 5 dan 3 ya. Bisa kita selesaikan di sini. Lalu 8, menyelesaikan 8, 9. Coba kita benchmark kedua kolom ini. 9 dan 5 ya. 9, 5 bisa kita selesaikan. Menyelesaikan 5, 2, 2, 6. Dan yang terakhir adalah 6 dan 7. Dan
Puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Fox sama Ring. Penggunaan Vista Ring yang sangat luar biasa sekali oleh Flinty di sini ya. Tadi kita tahu bahwa angka 1 nggak bisa muncul pada petak ungu, maka nggak boleh muncul pada petak hijau, maka harus di sini. Kemudian juga bisa mendapatkan aspek penjumlahan ya. Petak ungu penjumlahannya harus sama dengan penjumlahan petak hijau, dan kita harus mendapatkan angka 9 di sini agar berjumlah 88. Benar-benar penggunaan dari set teori yang sangat luar biasa banget, dan kemudian juga setelah itu banyak banget interaksi yang cukup menarik juga setelahnya. Dari penggunaan geometris pada sangkar ini dan German Whispers yang membantu mendapatkan angka-angkanya. Puzzle yang sangat luar biasa sekali oleh Flinty dan saya benar-benar enjoy banget untuk bermain puzzle-nya. Puzzle yang sangat brilian. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.